Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan variabel dan skala ukur. Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan hipotesis. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu variabel dan apa itu skala ukur. Ya, ini pertemuan ke-6 atau materi ke-6. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan instrumen penelitian ya. Oke, sekarang variabel dan skala ukur. Apa yang disebut dengan variabel penelitian? Ya. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan kita sebagai peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian nantinya dari variabel penelitian itu akan dapat ditarik kesimpulan. Itu definisi dari Sugiono yang saya ambilkan dari buku beliau tahun 2007 ya. Intinya adalah kalau variabel penelitian berarti kita nantinya harus menentukan apa saja yang memang akan kita cari kebenarannya di penelitian ya. Kemudian apa saja kegunaan variabel? Nah, ada beberapa kegunaan dari variabel. Yang pertama adalah dari variabel itu akan mempermudah kita untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Ya, misalkan kalau kita bicara terkait, sekali lagi saya ambil contoh terkait dengan sistem informasi kepegawaian, misalkan. Berarti nanti yang akan kita cari variabelnya apa? Misalkan adalah variabel produktivitas. Maka akan mudah bagi kita menentukan alat atau metode pengumpulan datanya apa. Alat yang dimaksud adalah instrumen yang akan kita pakai dalam pengumpulan data. Kemudian dari variabel itu juga akan memudahkan kita untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data yang harus kita pakai ya. Selain itu, dari variabel itu juga akan mempermudah kita untuk pengujian hipotesis. Ya. Kemudian untuk ciri variabel yang baik ya, ciri variabel yang baik adalah variabel tersebut harus relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah variabel itu harus dapat diamati dan harus dapat diukur. Itu variabel yang baik. Jadi variabel itu memang harus dapat diamati dan harus dapat diukur. Kenapa harus seperti itu? Jadi karena dari variabel itu nanti kita harus mengambil kesimpulan. Kalau misalkan tidak dapat diukur, maka akan menyulitkan kita untuk mengambil kesimpulan ya, untuk melihat apakah variabel itu tercapai atau tidak. Ada beberapa variabel yang kita kenal dalam penelitian. Ada yang disebut dengan variabel terikat atau tergantung gitu ya, atau dependence ya, depends. Yang kedua adalah variabel bebas ya, variabel bebas. Kemudian ada variabel moderator, ada variabel antara, ada variabel laten dan manifest, serta ada variabel endogen dan eksogen. Nanti saya akan menjelaskan definisi sekaligus contoh dari masing-masing kategori variabel ini. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa sering sekali dalam penelitian untuk mahasiswa S1 biasanya yang sering dipakai adalah variabel terikat dan variabel bebas ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti misalkan teman-teman itu suka atau pengen mengikuti penelitian ya selanjutnya yang lebih dalam, maka teman-teman bisa menggunakan variabel jenis lain ya, seperti itu. Ya, kita akan membahas satu persatu definisi dari setiap macam variabel. Yang pertama adalah variabel dependent. Variabel dependent atau variabel terikat. Kalau dari katanya kita tahu variabel dependent atau variabel terikat berarti apa? Variabel dependent adalah variabel yang nilainya dia terikat atau tergantung dari variabel lain. Ya.
Namanya dependen, terikat, berarti nilainya dia sangat tergantung dari variabel lain. Ada beberapa jenis penyebutan dari variabel dependen, ada yang menyebut dengan variabel output, ada yang menyebut dengan kriteria, ada yang menyebut dengan konsekuen, ada yang menyebut variabel efek, ada yang menyebut variabel terpengaruh, dan ada variabel tergantung. Ya, tetapi nanti mungkin di beberapa materi saya akan lebih sering menyebutnya adalah variabel dependen atau variabel terikat. Ini jenis yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah variabel independen atau variabel bebas. Ya. Dari katanya saja sudah variabel bebas, artinya apa? Variabel ini dia tidak tergantung dari variabel lain. Ada beberapa penyebutan, ada yang menyebut dengan variabel stimulus, ada yang menyebut dengan prediktor, ada yang menyebut dengan antesenden, variabel pengaruh, variabel perlakuan, ada yang menyebut kausa, treatment, atau resiko. Tapi dalam materi saya akan lebih sering menyebut dengan variabel independen atau variabel bebas. Nah, ini contoh dari variabel bebas dengan variabel terikat. Ya. Kalau dari contoh ini, kita lihat di sini ada 3 variabel bebas. Ada intelijensi yang disimbolkan dengan X1, ada kematangan emosi yang disebutkan dengan X2. Ya, ini ada duplikasi ya. Ada X1 dan X2, di mana nantinya dia mempengaruhi kualitas pelayanan jasa. Kualitas pelayanan jasa ini yang disebut dengan variabel terikat. Sedangkan variabel bebas ada X1, X2, mungkin X3, X4 ya. Variabel terikat, kualitas pelayanan jasa, dia sangat tergantung atau terikat dengan variabel intelijensia dan kematangan emosi. Sehingga dikatakan ini adalah variabel terikat atau tergantung. Ini contoh dari variabel bebas dan variabel terikat. Ada contoh lain? Ya. Contoh lain dari variabel bebas dan variabel terikat, tetapi bidang ekonomi. Ya. Di sini kita lihat ada 4 variabel bebas. Ada pertumbuhan ekonomi X1, ada nilai tukar X2, ada ekspor X3, dan tingkat suku bunga domestik X4. Masing-masing ini disebut dengan variabel bebas karena variabel ini tidak tergantung dari variabel yang lain. Sedangkan untuk investasi asing langsung, dia masuk pada variabel terikat atau tergantung. Karena apa? Karena kalau dari diagram ini terlihat bahwa Y itu sangat dipengaruhi oleh X1, X2, X3, dan X4. Nah. Contoh lain, ini ada 5 variabel bebas ya dengan 1 variabel terikat. Kemudian jenis yang ketiga adalah variabel moderator ya. Variabel moderator itu seperti kalau kita analogikan adalah ketika kita seminar gitu ya. Ketika kita seminar kemudian antara pembicara dengan peserta atau audien biasanya dibantu oleh seorang moderator ya. Dalam seminar fungsi moderator adalah dia biasanya memperkuat pendapat dari pembicara atau mungkin juga justru memperlemah dari pembicara ketika dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, sama. Kita analogikan variabel moderator adalah variabel yang dia bisa mempengaruhi antara variabel bebas dan variabel terikat. Kata-kata mempengaruhi di sini itu artinya bisa memperkuat atau memperlemah antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya di sini ada variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Ya. Kemudian variabel terikatnya adalah prestasi belajar.
di mana di sini ada variabel moderator yaitu iklim belajar. Kalau tadi dikatakan bahwa variabel moderator itu bisa memperkuat dan bisa memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, maka ini kalau kita baca, hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar itu akan kuat, ya, akan kuat jika iklim belajarnya bagus. Begitu juga hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar itu akan menjadi lemah jika iklim belajarnya juga lemah. Ya, itu fungsi dari variabel moderator. Dia memoderate ya antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini jenis variabel yang ketiga. Ya. Contohnya di sini ada juga contoh dari variabel moderator. Kalau kita lihat hubungan antara pengurangan hari kerja dengan produktivitas, ya, pengurangan hari kerja dengan produktivitas hubungannya akan kuat jika variabel untuk usia tenaga kerja juga meningkat. Ya, ini contoh dari variabel moderator. Kemudian jenis yang keempat, ya, jenis keempat adalah variabel intervening atau variabel antara. Kalau kita lihat variabel intervening atau antara itu mungkin mirip dengan variabel moderator, tetapi yang menjadi beda adalah untuk variabel intervening ini tidak dapat diamati atau diukur, ya. Dapat diamati atau diukur. Sehingga dikatakan kalau variabel intervening atau variabel antara, dia adalah variabel penyela antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tadi tidak secara langsung mempengaruhi variabel terikat. Ya. Contohnya, ada variabel bebas tingkat pendidikan dan variabel terikatnya adalah kinerja. Ya. Tadi dikatakan kalau kita mau bicara variabel antara, maka terlihat bahwa variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi kinerja. Kenapa? Apakah karyawan yang SD itu kinerjanya jauh lebih buruk dibandingkan yang satu? Juga belum tentu, ya. Artinya kemudian kita menetapkan adanya variabel antara yaitu motivasi kerja. Ya. Artinya tingkat pendidikan ini dia dipengaruhi atau dia ada pengaruh atau impact dari motivasi kerja nanti berpengaruh terhadap kinerja. Ini adalah variabel antara, ya. Nah, contoh berikutnya. Ini contoh dari kombinasi antara variabel moderator, variabel intervening, ya. Di sini dilihat variabel bebasnya adalah penghasilan. Ya. Kalau kita baca, apakah penghasilan itu mempengaruhi secara langsung terhadap umur harapan hidup? Ya, ini tidak bisa dikatakan secara langsung. Ya, tidak bisa kemudian penghasilan itu menentukan umur harapan hidup, belum tentu kan? Sehingga antara variabel bebas penghasilan dengan variabel terikat umur harapan hidup harus ada variabel antara, yaitu gaya hidup misalkan. Kemudian antara penghasilan dan gaya hidup, ya ternyata ada variabel moderator yaitu budaya lingkungan di mana kita tinggal. Ya, ketika penghasilan itu akan meningkatkan gaya hidup atau berpengaruh kuat terhadap gaya hidup ketika budaya lingkungan kita juga mendukung. Seperti itu. Ini contoh dari penempatan atau pemilihan variabel antara variabel intervening dan variabel moderator. Kemudian jenis yang berikutnya adalah variabel laten dan variabel manifest. Ya. Variabel laten, variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan biasanya dia membutuhkan
variabel-variabel atau indikator untuk pengukurnya. Ya. Kemudian variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur langsung oleh peneliti. Contohnya kalau kita lihat ya dalam penggambaran variabel ini, tanda simbol ini adalah variabel laten. Ya. Keputusan membeli itu dia tidak dapat diukur langsung. Dia butuh beberapa indikator ya. Indikatornya berupa apa? Berupa variabel manifest. Contohnya ada keputusan membeli itu dipengaruhi oleh spesifikasi produk, dipengaruhi oleh jenis produk, ada merek, ada distributor, ada jumlah produk, ada waktu pembelian dan cara pembayaran. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya penamaan ini hampir sama dengan variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Kemudian jenis yang terakhir adalah variabel endogen dan variabel eksogen. Ya. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, ini hampir sama dengan penamaan variabel terikat karena variabel terikat juga dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Itu mirip definisi dengan variabel bebas ya. Tetapi penggunaan istilah variabel endogen dan eksogen itu biasanya digunakan untuk multivariabel terikat ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau dari yang tadi kan kita lihatnya biasanya satu variabel bebas itu ya, satu variabel terikat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas. Nah, kalau untuk penggunaan endogen dan eksogen itu biasanya ketika jumlah variabel terikatnya ya ini lebih dari satu. Ya. Kita lihat di sini ini yang disebut dengan variabel endogen. Ini yang disebut dengan variabel endogen. Nah, ini ya, misalkan bauran promosi dipengaruhi oleh hubungan masyarakat, periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, itu yang disebut dengan variabel eksogen. Ya. Nah, ini contoh juga, ini contoh dari beberapa kerangka dari variabel. Ya, kalau kita lihat ini sangat kompleks ya, hubungan antar variabelnya sangat kompleks ya. Ini variabel bebas, dia masih mempengaruhi variabel yang lain, kemudian yang bagian tengah layer kedua ini kemudian mempengaruhi dari hubungan yang terikat atau variabel terikat akhir. Biasanya kalau model seperti ini, model hubungan antar variabel seperti ini, itu digunakan oleh mahasiswa S2 atau S3. Jadi teman-teman ini hanya cukup tahu dulu ya. Nanti kalau teman-teman lanjut S2 dan S3 akan mempelajari hubungan antar variabel yang jauh lebih kompleks ya. Nah, ini contohnya juga sama. Ada beberapa variabel eksogen, endogen gitu ya yang dipakai dalam menjelaskan keterhubungan antar variabel. Biasanya kalau teman-teman yang di S2 atau di S3 ketika menggambarkan atau memodelkan hubungan antar variabel yang jauh lebih rumit, biasanya menggunakan salah satu metode yang disebut dengan SEM, Structural Equation Modeling. Ya. Tetapi bagi teman-teman S1 nanti cukup menggunakan regresi saja sementara. Nanti ketika teman-teman sudah di S2 dan S3 mungkin jauh lebih kompleks. Oke, itu terkait dengan variabel penelitian ya. Saya akan lanjut di skala pengukuran ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau diskus atau bertanya bisa setelah saya selesai menjelaskan materi. Ya. Kemudian, apa itu skala pengukuran? Apa fungsinya gitu ya? Sebuah variabel itu harus terukur tadi saya katakan. Variabel harus bisa diukur. Nah, alatnya untuk mengukur variabel itu yang disebut dengan skala pengukuran. Kalau saya bicara alat, maka bukan berbentuk fisik gitu ya, tidak selalu berbentuk fisik, tetapi bisa mengarah kepada tool atau perangkat yang dipakai untuk
mengukur sesuatu. Dalam penelitian ya, dalam skala pengukuran variabel ada beberapa macam skala. Yang pertama yang disebut dengan skala nominal. Yang kedua, ada yang disebut dengan skala ordinal. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan skala interval. Dan yang keempat, yang disebut dengan skala rasio. Ya. Kemudian, kita akan bicara yang pertama, skala nominal dulu. Skala nominal dikatakan dia merupakan skala paling sederhana. Karena apa? Karena angkanya atau skalanya itu artinya hanya label dan tidak menunjukkan tingkatan tertentu. Di mana untuk skala nominal dia fungsinya hanya satu, yaitu mengelompokkan data tanpa memiliki arti. Contohnya, contoh skala nominal, misalkan pria diberi angka 1, skala 1. Wanita diberi skala 2. Apakah ada bedanya antara 1 dan 2? Tidak. Dalam skala nominal itu tidak diberi arti. Artinya angka 1 dan 2 tidak memiliki arti sama sekali. Fungsinya hanya mengelompokkan atau membedakan data. Ya. Bukan berarti angka 2 untuk wanita itu wanita lebih baik. Tidak seperti itu. Itu kalau skala nominal. Artinya pemberian skala atau angka hanya untuk mengelompokkan data. Ya. Itu skala nominal. Nah. Beberapa contoh penggunaan variabel untuk atau skala nominal adalah misalkan jenis kelamin ada laki-laki, perempuan, kota kelahiran, Bandung, Malang, Solo, Surabaya, Padang gitu ya. Status pernikahan, menikah, belum menikah, seperti itu. Artinya skala nominal ini hanya fungsinya untuk mengelompokkan saja. Ya. Tidak ada tingkatan, bukan laki-laki lebih bagus dari perempuan atau perempuan lebih bagus dari laki-laki atau Bandung lebih bagus daripada Malang, tidak seperti itu, tetapi hanya memang benar-benar untuk mengelompokkan data saja. Kemudian saya akan lanjut. Yang kedua adalah skala ordinal. Ya. Kalau pada nominal tadi hanya membedakan data atau mengelompokkan data, maka pada skala ordinal sudah memberi arti peringkat atau ranking. Ya. Misalkan 1 itu sangat dibutuhkan, 2 dibutuhkan, 3 tidak dibutuhkan. Ya. Seperti itu. Artinya kalau skala ordinal nantinya responden ketika memberikan nilai antara angka 1 dan 2 itu sudah beda makna. Ya. Contohnya, buah apa yang Anda sukai? Pilihannya mangga, semangka, durian misalkan. Nah, nanti ketika responden itu memberikan pilihan, misalkan yang pertama adalah mangga, yang kedua adalah durian, yang ketiga baru semangka misalkan. Itu sudah merupakan skala ordinal karena sudah menunjukkan peringkat minat terhadap atau kesukaan terhadap buah, ya. Itu skala ordinal. Nah, kalau di skala ordinal, kalau tadi saya katakan bahwa skala ordinal itu sudah bicara terkait dengan peringkat, berarti skala pengukuran ordinal ini sudah menyatakan skala itu lebih dari skala yang lain. Tadi kalau saya katakan saya lebih memilih mangga daripada durian, berarti angka 1 pada pilihan mangga itu sudah menyatakan bahwa mangga itu lebih dari yang lain. Artinya lebih dari yang lain dari apa? Lebih daripada kategori kesukaan buah. Ya. Itu skala ordinal. Artinya kalau skala ordinal angka 1, 2, 3 itu sudah menunjukkan ranking atau urutan penilaian. Ya. Itu skala ordinal. Contohnya di sini
Sebutkan peringkat pilihan saudara terhadap wilayah pemasaran di Jawa Timur. Ada Pasuruan, ada Gresik, Madiun, Lumajang, Malang, Situbondo, Kediri, Surabaya, Sumeneb misalkan. Maka kita tinggal memilih mana kota yang akan kita pilih sebagai peringkat pertama. Misalkan saya pilih Malang nomor 1, Surabaya nomor 2 gitu ya. Itu sudah menunjukkan skala ordinal karena menunjukkan peringkat pilihan dari responden. Kemudian yang ketiga adalah skala interval ya. Skala interval itu kan artinya jarak ya, teman-teman. Artinya kalau kita bicara skala interval itu sudah menyatakan peringkat dan jarak. Ya. Kalau skala nominal tadi dia tidak menunjukkan peringkat, kemudian skala ordinal menunjukkan peringkat, maka skala interval selain menunjukkan peringkat juga menunjukkan jarak. Contohnya biasanya yang kita pakai ya adalah pakai skala Likert. Ya. Contohnya, menurut saya sistem pengembangan karir di perusahaan ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Itu sudah contoh dari skala interval. Karena antara sangat setuju dengan setuju, selain dia ada perbedaan peringkat, itu juga ada perbedaan jarak. Ya, ada intervalnya. Antara sangat setuju dan setuju, jaraknya 1. Misalnya kalau kita pakai skala Likert 5, ya. Sangat setuju 5, sangat tidak setuju 1. Ya. Sehingga setuju 4, netral 3, tidak setuju 2. Ini sudah menunjukkan selain peringkat, sudah menunjukkan adanya jarak antar variabel. Ya. Itu skala interval. Pada skala interval, ya, biasanya akan ada pemberian angka pada klasifikasi atau kategori. Ya. Kemudian juga ada unsur jarak di sana. Ya. Contohnya tadi ada skala Likert sangat tidak puas, puas, ya, sangat puas dan sebagainya. Ya. Tadi sudah saya kasih contoh untuk di skala interval. Kemudian yang skala terakhir adalah skala rasio. Rasio dari kata-katanya rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Berarti skala rasio apa? Skala rasio adalah skala yang dapat memberi arti perbandingan atau perkalian. Contohnya, berat badan Karina 40 kilo, berat badan Roni 60 kilo, maka dikatakan rasio berat Roni adalah 3/2 dari berat Karina. Di sini dilihat bahwa angka 3/2 ini adalah angka skala. Kenapa? Dia sudah memberikan arti perbandingan. Ya, itu skala rasio. Sehingga dikatakan, ya, kalau tadi skala interval hanya memberikan makna peringkat dan jarak, maka untuk skala rasio, selain menunjukkan peringkat, jarak, dia juga menunjukkan perbandingan dari variabel yang diukur. Contohnya, nilai pada skala rasio. Contohnya, 10 adalah 2 kali lebih besar dari 5, ya, karena sudah ada perbandingan di sana. Sudah bisa mengatakan bahwa 10 itu jauh lebih tinggi dari 5, ya. Itu terkait dengan peringkat, ya. Itu skala rasio. Sehingga kalau kita simpulkan dari 4 skala tadi, skala nominal hanya kategori saja, ya. Skala ordinal, ya, ordinal itu menyatakan sesuatu lebih dari yang lain karena tadi menunjukkan peringkat. Skala interval itu menyatakan sesuatu lebihnya sekian kali dari yang lain. Karena sudah menunjukkan selain peringkat juga menunjukkan jarak. Kemudian yang terakhir skala rasio itu adalah sekian kali besarnya yang lain. Karena sudah menunjukkan peringkat, jarak, dan perbandingan. Itu teman-teman
terkait dengan variabel dan skala ukur. Silakan kalau bagi teman-teman yang mau discuss, kita buka pertanyaan.